Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Alfi Ananda dengan NIM 1902016013. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perilaku organisasi khususnya pada tingkat individu di dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa analisis perilaku organisasi itu dapat dibagi menjadi 3 tingkatan secara general. Pertama pada analisis pada tingkat individu, analisis pada tingkat kelompok, dan analisis pada tingkat sistem organisasi. Sebenarnya dalam teori behavioralisme itu dikatakan bahwa ada beberapa elemen atau unsur yang mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang individu dalam organisasi, seperti kognitif, afektif, serta psikomotorik. Kognitif di sini bisa kita maknai sebagai ranah yang mencakup segala sesuatu aktivitas berpikir manusia, seperti pemahaman, pengetahuan, analisis, dan penilaian. Sedangkan afektif di sini bisa kita artikan sebagai ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai, perasaan, watak, serta personality seorang individu dalam personality individu yang mempengaruhi individu tersebut berperilaku. Sedangkan psikomotorik di sini bisa kita artikan sebagai ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan individu yang mempengaruhi perilakunya di dalam organisasi. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai unsur-unsur pokok di dalam perilaku organisasi. Sebenarnya unsur-unsur pokok perilaku organisasi itu bisa kita analogikan sebagai sebuah segitiga sama sisi, di mana organisasi itu sebagai pusatnya melingkupi orang-orang, struktur, teknologi, serta dipengaruhi oleh lingkungan eksternal atau lingkungan luar. Pada dasarnya orang-orang lah yang menciptakan sistem sosial intern organisasi. Karena itu sebenarnya sejalan dengan pendapatnya filsuf Yunani Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu zon politikon. Artinya manusia itu pada kodratnya hidup bermasyarakat dan saling berinteraksi sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yang termasuk dalam sistem sosial intern organisasi itu meliputi orang-orang, kelompok besar dan kecil, serta kelompok-kelompok formal dan informal yang bergerak dalam pola yang dinamis atau berubah-ubah. Artinya kelompok itu akan selalu terbentuk, berubah-ubah dan bercerai-berai. Selanjutnya struktur. Apa itu struktur? Struktur itu sebenarnya merupakan hubungan formal antara orang-orang di dalam organisasi. Di dalam organisasi itu dibutuhkan berbagai macam pekerjaan yang berbeda. Itu sependapat dengan teorinya Adam Smith, Division of Labor, yang mengatakan bahwa produktivitas tenaga kerja itu bisa ditingkatkan melalui pembagian kerja, karena akan mendorong spesialisasi dalam bidang-bidang pekerjaan. Selanjutnya teknologi di sini bisa kita artikan teknologi itu menyediakan sumber daya yang digunakan oleh orang-orang atau anggota-anggota di dalam organisasi untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan organisasi tersebut. Itu. Terus lingkungan eksternal. Pada hakikatnya organisasi itu bukan suatu eksistensi tunggal. Artinya organisasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Organisasi itu harus
berinteraksi dengan organisasi-organisasi lain, oleh unsur-unsur lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Sebenarnya organisasi itu termasuk ke dalam sistem yang lebih besar, yang terdiri dari unsur-unsur seperti pemerintahan, keluarga, organisasi-organisasi lain atau institusi-institusi lain. Terus dalam usaha mempertahankan eksistensinya, organisasi itu harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perilaku organisasi. Sebenarnya konsep dasar perilaku organisasi itu dapat dibagi menjadi beberapa. Pertama, hakikat manusia atau hakikat orang, hakikat organisasi, dan hasil dari interaksi antara individu, kelompok, dan organisasi. Hakikat manusia sendiri itu dibagi lagi menjadi beberapa, di antaranya perbedaan individu, persepsi orang seutuhnya, perilaku termotivasi, dan nilai manusia atau martabat manusia. Menurut Lidgren 1930, dia mengatakan bahwa perbedaan individu itu berkaitan dengan aspek variasi dari segi fisik, psikologis, personality, dan sebagainya. Seperti itu. Terus persepsi mengenai seseorang secara seutuhnya itu maksudnya artinya kita dalam melihat seseorang itu tidak menilai hanya dengan atau hanya dari aspek fisiknya saja, tapi juga dengan aspek secara keseluruhan, baik itu karakternya, skill, ilmu pengetahuan atau kemampuannya, serta personalitas atau karakter dari individu tersebut. Selanjutnya, perilaku yang termotivasi atau perilaku termotivasi itu sebenarnya berkaitan dengan stimulus atau rangsangan yang menyebabkan terjadinya atau mempengaruhi terjadinya perilaku seorang individu. Contohnya pemenuhan kebutuhan hidup atau refleksi dari situasi dan lingkungan di sekitar individu tersebut. Seperti itu. Nilai manusia atau martabat manusia itu artinya manusia ingin diperlakukan secara atau sesuai dengan hak martabatnya. Manusia itu ingin dihormati, ingin diakui, ingin dipenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi dalam konsep ini mereka menentang paradigma manajemen klasik yang mengatakan bahwa manusia itu adalah salah satu faktor dari produksi atau alat produksi. Karena jika melihat konsep manajemen klasik, mereka mengatakan bahwa manusia itu adalah salah satu faktor atau alat produksi, sehingga terjadinya ketidakpuasan dalam pekerjaan atau ketidakpuasan anggota organisasi dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya, seperti itu. Selanjutnya, hakikat organisasi itu terbagi menjadi dua. Hakikat organisasi sebagai sistem sosial dan hakikat organisasi sebagai kepentingan bersama. Jadi secara sederhananya, sistem sosial itu dapat diartikan sebagai jaringan terpola
dari hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren antara individu, kelompok, organisasi atau institusi, contohnya keluarga, komunitas, negara, perserikatan, persemakmuran, terus dan lain-lain dalam atau diatur dalam kaidah-kaidah sosial dan psikologi. Itu. Dikatakan bahwa perilaku organisasi itu dipengaruhi oleh dorongan kelompok dan individu. Selanjutnya, kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu artinya anggota dan organisasi itu bergerak secara berkesinambungan, artinya polanya saling berkaitan. Karena dalam mencapai tujuan bersama, orang-orang itu memerlukan organisasi sebagai sarana, sedangkan organisasi juga membutuhkan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, seperti itu. Jadi selalu ada pola yang saling berhubung untuk memenuhi kepentingan atau keinginan bersama, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iklim organisasi. Iklim organisasi itu sebenarnya merupakan tempat pegawai dalam melakukan pekerjaannya di dalam organisasi yang terbentuk dari sikap perilaku orang-orang di dalam organisasi. Bisa dikatakan bahwa iklim organisasi itu merupakan salah satu produk akhir dari perilaku orang-orang atau kelompok di dalam organisasi. Dan iklim itu sangat penting di dalam organisasi karena ia mempengaruhi motivasi atau dorongan seseorang dalam melakukan pekerjaan, serta prestasi, pencapaian, dan produktivitas atau keefektifan pekerjaan unit-unit atau komponen-komponen di dalam organisasi. Terus mempengaruhi kepuasan kerja dalam organisasi, seperti itu. Jadi iklim itu sangat penting untuk dimanage atau diciptakan menjadi iklim yang baik agar para anggota organisasi itu bisa melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Salah satunya tuh apa ya? Salah satunya tuh menciptakan iklim organisasi yang baik itu salah satunya pemberian kompensasi atau imbalan yang adil, terus diberikan ruang komunikasi yang baik antara manajer dan para pegawai perusahaan atau anggota organisasi dengan pimpinan organisasi, dan adanya perilaku yang adil dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dalam organisasi, seperti itu. Itu salah satu contoh beberapa cara untuk menciptakan iklim organisasi yang baik. Ya, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai pendekatan perilaku organisasi. Sebenarnya menurut beberapa ahli ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mempelajari perilaku organisasi. Di antaranya seperti pendekatan kognitif, pendekatan behavioralistik, dan pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sendiri itu
dapat kita artikan sebagai pendekatan yang menekankan pada pemikiran manusia, yang menyatakan bahwa perilaku seorang individu itu adalah sebuah purposive atau sampel yang ditujukan atau berorientasi pada hasil. Artinya apa? Artinya stimulus itu berfungsi sebagai input dan direspon atau dijawab dengan perilaku atau tindakan yang berfungsi sebagai outputnya dalam rangka pemahaman seseorang terhadap informasi. Selanjutnya, pendekatan behavioralistik itu adalah pendekatan yang menekankan pada aspek perilaku yang dapat diamati dan beberapa aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Artinya apa? Artinya lingkungan itu sebagai stimulus yang menghasilkan sebuah respon berupa tindakan. Selanjutnya, kognitif sosial. Kognitif sosial itu adalah pendekatan yang menekankan bahwa orang, lingkungan, serta perilaku itu berada dalam interaksi yang konstan. Artinya saling berinteraksi secara terus-menerus. Terus mereka orang, lingkungan, serta perilaku itu saling berhubungan atau berinteraksi secara retorikal. Artinya saling bergantian atau saling berbalasan dalam mempengaruhi. Bisa saja bisa saja lingkungan itu mempengaruhi perilaku, bisa saja perilaku itu mempengaruhi lingkungan, atau sebaliknya aspek orang itu mempengaruhi lingkungan dan mempengaruhi perilaku, seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan model perilaku organisasi. Model perilaku organisasi di sini dibagi menjadi beberapa: model perilaku autokratif, model perilaku kustodial, model perilaku sportif, dan model perilaku kolegial. Model perilaku autokratif itu adalah model perilaku yang bergantung pada kekuasaan. Pada kondisi autokratik sendiri, manajemen itu bersifat formal dan otoritas. Terus otoritas ini didelegasikan melalui hak memerintah terhadap orang lain. Terus model kustodial adalah model perilaku organisasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan anggota organisasi yang bersifat benefit. Artinya pemenuhan kebutuhan itu berbentuk seperti bonus, contohnya rumah dinas, kendaraan, terus banyak macamnya yang memotivasi anggota organisasi tersebut untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Terus model perilaku sportif itu adalah model perilaku yang tergantung pada bagaimana manajemen menciptakan iklim yang dapat mendukung anggota organisasi agar dapat berkembang dan mencapai cita-citanya. Terus model kolegial secara sederhana bisa kita artikan sebagai bagaimana manajemen itu untuk mengembangkan rasa kemitraan dengan anggota organisasi atau karyawan, sehingga karyawan itu dapat merasa dibutuhkan dan dihargai, sehingga
kerjasama yang akan dilakukan antara komponen-komponen tersebut dapat dilakukan secara kooperatif. Seperti itu. Ya, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.